Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Yunanda Trijanti dengan NIM 24010034006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah keprofesian dengan judul Pengelola Lembaga PLS, Membangun Masa Depan Melalui Pendidikan Luar Sekolah. Jadi, definisi profesi ini adalah profesi pengelola lembaga pendidikan menuntut keahlian dan tanggung jawab yang besar. Mereka berperan penting dalam memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan, mulai dari perencanaan, kurikulum, relevan, dan kebutuhan industri hingga pengelola sumber daya manusia dan keuangan yang efektif. Selain itu, pengelola juga bertanggung jawab atas pengembangan program, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, serta memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku. Nah, untuk tugas profesi ini adalah yang pertama itu ada perencanaan untuk merancang program BLS yang relevan dengan kebutuhan masyarakat seperti pelatihan, keterampilan, pendidikan karakter, dan pengembangan kewirausahaan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan, yaitu mengatur sumber daya seperti dana, tenaga pengajar, dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program BLS. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan, itu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BLS agar sesuai dengan rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Kemudian yang keempat itu pemasaran, yaitu mempromosikan program BLS kepada masyarakat dan menarik partisipasi aktif dari berbagai pihak. Yang kelima adalah kerjasama, yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swasta, masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian lanjut ke tantangan, yaitu tantangannya adalah satu, harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Kedua, memperoleh sumber daya yang cukup. Yang tiga, menjaga kualitas program BLS. Yang keempat itu harus meningkatkan profesionalitas tenaga pengajar. Kemudian ini adalah peluang di masa depan, yaitu yang pertama, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap program BLS. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan di luar sekolah formal. Kemudian ada perkembangan teknologi formal. Kemudian ada perkembangan teknologi yang program PLS. Teknologi dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program PLS. Kemudian ada peningkatan peran PLS dalam membangun nasional. PLS dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lanjut ke integrasi teknologi. Yang pertama itu ada pengaruh teknologi, contohnya seperti e-learning, membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang terpencil dan memudahkan proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada media digital, mempermudah penyebaran informasi dan promosi program BLS serta meningkatkan interaksi antar pengelola dan peserta. Kemudian ada AI, membantu dalam analisis data dan personalisasi program BLS sesuai dengan kebutuhan peserta. Kemudian adaptasi dengan teknologi, itu pengembangan platform pembelajaran online yang membuat platform pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi peserta. Kemudian pemanfaatan media sosial untuk promosi, ini menjangkau target pasar yang lebih luas dan membangun engagement dengan masyarakat. Yang ketiga itu ada penerapan AI untuk analisis data. Ini menggunakan AI untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren di masyarakat serta meningkatkan efektivitas program PLS. Kemudian yang C ada tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Kebijakan terbaru yaitu kebijakan pemerintah tentang pengembangan PLS mendorong pengembangan program PLS yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian kebijakan tentang pendanaan PLS mempermudah akses terhadap dana untuk mendukung program PLS. Kemudian kebijakan tentang sertifikasi kompetensi tenaga pengajar PLS itu meningkatkan profesionalitas tenaga pengajar PLS. Kemudian kontribusi dalam menyelesaikan masalah dan isu sosial. Ini yang pertama itu ada mencegah putus sekolah, memberikan alternatif pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah. Kemudian peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, ini mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan di dunia kerja. Kemudian membangun kesetaraan akses pendidikan, ini menjangkau masyarakat yang kurang beruntung dan memberikan kesempatan belajar yang sama. Keterampilan yang dibutuhkan, yang pertama ada keterampilan komunikasi, ini membangun hubungan baik dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi secara efektif. Kemudian keterampilan manajemen, ini untuk mengelola sumber daya dan waktu dengan efisien dan efektif. Kemudian keterampilan teknologi, ini harus bisa menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program PLS. Kemudian keterampilan analisis data, ini harus menggunakan data untuk mengevaluasi program PLS dan membantu membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang terakhir ada keterampilan
guys. Yang pertama